Salam dalam kasih anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Opa, Oma, adik-adik, saudara sekalian, kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam program Sapaan Gembala GKI 5. Hari ini Selasa 9 April 2024 dengan saya Pendeta Adi Cahyono akan membawakan tema Kleopas yang didasarkan dari Injil Lukas 24 ayat 18. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kembali akan bersama-sama bersehati datang kepada Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Bersabdalah kepada setiap kami mohon urapan Roh Kudus-Mu kepada hati, jiwa, dan pikiran kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Inilah Lukas 12 ayat 18. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada kesempatan ini. Ibu, bapak, saudara, adik-adik sekalian, nama Kleopas mungkin tidak asing buat kita karena hampir setiap tahun dalam Minggu Paskah, khususnya di gereja mainstream, di Minggu Paskah sore, Kleopas akan menjadi salah satu bacaan yang menjadi referensi atau menjadi acuan kita mendengar ataupun memahami peristiwa kebangkitan Yesus. Kenapa demikian? Karena dalam perjalanan ke Emmaus, maksud saya, Yesus menampakkan diri kepada Kleopas dan seorang murid. Lukas sengaja tidak menulis siapa murid yang satu itu sebagai sebuah acuan supaya orang boleh merefleksikan siapa diri mereka dalam perjalanan menuju ke Emmaus. Kleopas dalam bacaan kita tadi memberikan sebuah pernyataan yang cukup membuat kita bisa bertanya-tanya. Kenapa seorang Kleopas menyatakan pendapatnya tentang apa yang sedang terjadi pada saat itu. Para murid situasinya tentu sangat mencekam karena guru mereka, Yesus, dibunuh dengan cara disalibkan, membuat mereka bukan hanya sedih tetapi juga ketakutan mencekam. Apalagi pada saat itu para imam kepala Mahkamah Agama membuat berita bahwa Yesus diculik oleh para muridnya. Kleopas dan seorang murid itu nampaknya salah dua orang yang memang berusaha untuk meninggalkan Yerusalem, kembali ke kampung halamannya, meninggalkan situasi yang takut dan mencekam. Tetapi dalam perjalanan yang kurang lebih berjarak 11 kilo itu, Yesus menampakkan diri dalam perjalanan mereka dan bahkan bercerita panjang lebar. Pada saat itulah Yesus menceritakan kembali apa saja yang harus dialami Yesus, dan pada akhirnya terjadilah di mana Kleopas dan seorang murid itu pada saat itu akhirnya tahu dan sadar bahwa mereka telah bercakap-cakap dengan Yesus yang selama ini atau beberapa waktu itu menjadi sesuatu yang sangat mereka rindukan. Ibu, bapak, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah Kleopas yang ditulis oleh Injil Lukas ini? Terkadang dalam perjalanan kehidupan kita, ketika situasi kehidupan begitu pelik, ketika persoalan begitu mengancam kehidupan, bukan hanya meninggalkan kenyamanan-kenyamanan, membuat kita merasakan ketegangan, ketakutan, kekhawatiran, seringkali membuat kita lupa apa yang Tuhan pernah sabdakan dalam hidup kita. Dan biarlah ketika kita kembali kepada firman Tuhan, hati kita benar-benar terarah kepada apa yang menjadi pesan firman Tuhan. Dibutuhkan kesediaan diri dan juga keterbukaan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan dan juga diubahkan ataupun juga menerima setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah diberitakan, meskipun tidak seperti yang kita inginkan atau kita harapkan. Biarlah belajar dari Kleopas yang walaupun hanya sekali saja ditulis dalam Injil Lukas, tetapi kesaksian hidupnya ataupun apa yang Kleopas alami membuat kita boleh belajar hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Jangan kita menggunakan
akal budi, kemampuan kita sendiri, pemahaman kita sendiri. Tetapi biarlah kita terus teringat akan firman Tuhan dan percayalah dalam segala perjalanan kehidupan, situasi yang menakutkan, yang membingungkan, yang mencekam, yang membuat kita kehilangan arah hidup. Percayalah Tuhan selalu hadir, terutama melalui firman yang sudah pernah kita dengar dan akan kita dengar. Tuhan kiranya terus menolong membimbing kita untuk rindu mencari kehendaknya melalui firman Tuhan dan juga dimampukan untuk melakukan kebenaran firman itu dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur biarlah firman Tuhan ini menjadi cara yang indah bagi kami untuk terus semakin rindu masuk dalam hadirat dan rencana Tuhan dalam hidup kami dengan selalu dengar-dengaran firman Tuhan. Kami rindu Tuhan juga boleh menyatakan kasih-Mu, karya-Mu lewat firman Tuhan yang kami berlakukan dalam hidup kami. Bapa di surga, saat ini kami bersehati, berdoa, bersyukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Pada tanggal 8 April ada Bapak Kwok Yongki, dan pada tanggal 9 April Ibu Tini, Saudara Sulistian, Bapak Tommy Chandra, dan juga Marceli Katrina Maringka. Kami mendoakan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun diberikan sukacita, kesehatan, dan kebahagiaan, terutama dengan orang-orang terkasih di dalam keluarganya dan dimanapun Tuhan menempatkan, memperjumpakan mereka dalam keseharian mereka, baik mereka yang masih duduk di bangku sekolah, kuliah, mereka yang sudah bekerja, mereka yang sudah berkeluarga, berumah tangga, dan dimanapun mereka Tuhan tempatkan. Saat ini kami bersehati mendoakan untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, para lansia, untuk Oma Heni Cahya, Oma Budi, Bapak Effendi, Oma Sayan, untuk Oma Nani Pangestu, Oma Nani Mahargono, untuk Bapak Tanto Soeharto, Bapak Tanto, dan juga untuk Ibu Titin, juga untuk Ibu Sumihar, Oma Kristin. Biarlah Tuhan terus melimpahkan kasih karunia kepada mereka. Doa juga untuk mereka yang sedang terus berjuang dengan segala sakit yang mereka derita, untuk Ibu Tresnani Sestwejo, untuk pemulihan Saudari Olivia, untuk Bapak Tony Talar, dan juga saudara-saudara kami yang lain. Kami saat ini pun juga mendukung doa untuk keluarga almarhum Bapak Kadiman yang telah Tuhan panggil pulang, secara khusus mendoakan untuk Ibu Siti, untuk Ibu Penatua Tase, agar keluarganya, agar mereka terus juga diberikan limpahan kekuatan penghiburan yang daripada Tuhan sendiri, yang terus dinyatakan juga lewat perhatian, sapaan, dukungan doa dari sahabat, kerabat, keluarga, dan jemaat. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk rangkaian masa Paskah yang sudah terjadi, terutama untuk aksi puasa Paskah yang Tuhan berkati luar biasa, boleh menjadi kesaksian yang indah bagi saudara-saudara kami, terutama untuk keluarga besar SDK Kristen Sokaraja, agar mereka terus melihat karya Tuhan yang indah dan mereka pun terinspirasi dan termotivasi untuk terus memberi yang terbaik melalui karya pendidikan dan juga terus menenda masa depan, terutama pendidikan anak-anak. Kami mendoakan juga untuk gerejamu GKI 5 dalam rangkaian masuk ke tahun pelayanan yang baru. Biarlah Tuhan limpahkan rahmat, anugerah karunia Tuhan kepada majelis jemaat, baik para pengerja, para penatua, dengan segenap aktivis, jajaran para pelayan, semuanya diberikan kesehatan untuk memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan, diberikan ketulusan dan kesungguhan hati, juga motivasi yang murni dan tulus untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana ini banyak sekali saudara kami yang merayakan mudik, lebaran. Biarlah Tuhan menolong dalam rangkaian perjalanan itu, pemerintah dimampukan, terutama pihak-pihak yang berwenang untuk mendukung, memberikan pelayanan yang terbaik dalam rangkaian mudik lebaran tahun ini, dan juga diberikan suasana yang damai, yang rukun, aman, dan sejahtera. Terima kasih juga untuk seluruh aparat
polisi, TNI, Polri, Kementerian Perhubungan, dan pihak-pihak lain yang juga terus berpartisipasi dan juga mendukung acara mudik saudara-saudara kami. Biarlah mereka juga terus dalam lindungan kesehatan Tuhan. Dan biarlah momen Lebaran tahun ini, Idul Fitri, menjadi suasana yang baik bagi kami bangsa Indonesia, kembali memulihkan relasi-relasi yang tidak baik karena pemilu yang berlangsung, karena perbedaan pilihan dan juga mungkin kekalahan dari calon yang didukung. Biarlah momentum Lebaran ini menjadi momentum yang kembali indah, rukun, damai, sehingga kami bangsa boleh kembali menata kehidupan ke depan, terutama membangun Indonesia menuju Indonesia maju. Juga di rangkaian upaya persiapan menjelang HUT RI dan juga perpindahan IKN, Tuhan memberkati perintah kami dalam segala daya upaya yang dilakukan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kehidupan kami dalam rangkaian karya Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, doa ini kami minta dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus senantiasa dicurahkan dalam hidup kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.